بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Setan-setan, mereka akan kepanasan, mereka akan pergi begitu. Cuman kita nggak merasa. Dan itu memang ujian kita. Kita tidak ditampakkan itu dasarnya Al-Quran. Nanti di akhirat kita bisa melihat hasilnya. Ya. Itu ya harus yakin ya, makanya manfaatkan dua tangan. Ya. Baik, yuk. Tirukan doa saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus yakin, yang meruqyah harus yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Ataupun oleh keluarga besar lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, putuskanlah dan hancurkanlah dampak-dampaknya, pengaruh-pengaruhnya kepada saya, keluarga saya, ataupun rumah saya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya bertaubat dari segala dosa-dosa kesyirikan, baik yang sengaja ataupun tidak, percaya pada ramalan-ramalan, pada tiaroh atau percaya sial. Ya Rahman, Ya Rahim, hilangkanlah semua penyakit-penyakit saya, masalah-masalah saya. Gantilah ya Allah dengan segala keberkahan dan kebaikan dengan wasilah Al-Quran. InsyaAllah. Ya Rahman, Ya Rahim, sembuhkanlah saya lahir dan batin, baik dari penyakit medis, penyakit goib, ataupun penyakit hati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karenamu, lillahi ta'ala, saya memaafkan siapapun makhlukmu yang menzalimi saya, yang menyakiti saya, siapapun dia, terlebih dia keluarga dekat saya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah bareng-bareng, kita usap-usap niat, nanti dikeluarkan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allahu akbar.
Ya, masuk nanti keluar. Yang ada di perut, yang ada di dada, yang ada di punggung semua naik keluar. Dari perut naik ke dada, terus ke kerongkongan, terus ke kerongkongan, terus lewat mulut keluar, terus keluar. Lewat telinga, lewat pundak, lewat angin-angin semua. Ya, masuk nanti. Allahu Akbar. Kita kaji lagi ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. Bagaimana lagi? Allah Akbar. Terus main kata Allah Akbar. Ayo kasih kerja keluar. Allah Akbar. Ya Rasulullah. Insyaallah. Allah pada penyakit. Semua kebutuhan insyaallah keluar. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Itu nanti silakan dirutinkan ya. Kalau misalkan gangguannya di sering sakit pundak, sakit di tengkuk, berarti dipegang-pegang di sini ya. Bisa diusap-usap, bisa ditepuk-tepuk ya, sambil membacakan Al-Quran. Kalau sering sakit di lambung ya atau di ulu hati, dipegang, boleh ditekan sedikit, silakan dibacakan tadi. Nanti Al-Fatihah, kemudian apa? Ayat kursi, kemudian 3 ini sudah paling minim. Bacaan ruqyah paling minim, paling sedikit itu 5 surat Al-Fatihah, ayat kursi, 3 ya. 4 surat 1 ayat ya. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 Al-Ikhlas, Al-Nas. Itu modal benar. Kalau itu dirutinkan, Masya Allah luar biasa. Nanti apapun penyakit-penyakitnya insya Allah Allah sembuhkan. Baik, sekarang teknik yang kedua, kita meruqyah air nih. Nah, tadi sudah dikasih garam, ya, silakan didekatkan ke mulut. Kalau bisa diberikan tangan kanan. Nah, tadi kita salah satu doanya tadi berikrar agar diputuskan perjanjian dengan bangsa jin ya. Ada seorang kawan itu telepon saya. Beliau pengawas sekolah juga di Bangkalan Bapak Ibu. Kalau saya pengawas sekolah di Jember di SMK ya. Telepon panggil nama karena kami akrab teman kuliah juga. Van, saya ada masalah begini. Anak saya baru meninggal dunia. Banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan, sakit-sakitan. Habis satu anggota keluarga masuk rumah sakit, keluar, yang lain masuk lagi. Saya langsung tanya, kamu ada warisan apa dari orang tuamu? Iya, saya ada. Kalau nggak salah cincin Pak, cincin akik. Gitu. Semenjak itu saya pegang, memang banyak masalah di rumah. Dah, kamu sekarang buang ke laut, dihancurkan bagus. Tapi kalau kamu merasa takut, misalkan dalam artian merasa masih banyak dosa, ya. Karena Bapak Ibu, cincin tertentu itu kan ada khodamnya. Nah, kalau orangnya ini masih belum rajin sholat dan sebagainya, itu biasanya khodam ini mengganggu, menteror supaya
tidak menganjurkan si cincin. Nah, ya sudah, karena ini pakai telepon, cara mudahnya paling gampang begini, kamu buang ke laut, niatkan taubatnya orang tuamu dan kamu juga. Sudah, dia ke laut, dibuang Bapak Ibu cincin peninggalan orang tuanya dengan niat, ya Allah ampuni bapak saya yang telah berbuat kesyirikan, ampuni saya juga pernah menyimpan cincin ini. Begitu dibuang, alhamdulillah, masalah-masalah tadi itu nggak ada lagi yang sakit-sakitan, tidak ada yang kecelakaan luar biasa. Dampak dari kesyirikan, padahal tidak sengaja itu kan, hanya dapat limpahan dari orang tua. Makanya Bapak Ibu yang masih ada jimat-jimat, kalau dibawa boleh ditaruh di depan, nggak apa-apa. Biar Bapak Rahmat dihancurkan sekarang juga ya. Tapi kalau ada jimat-jimat itu nggak pernah kami ambil Bapak, kita hancurkan saja. Kalau toh ada itu cuma dibuat contoh saja buat jamaah lain. Ini loh contoh yang sudah kita sita gitu, biar mereka tuh begitu. Biasanya bungkusan-bungkusan itu kalau dibuka pasti tulisannya nggak dipahami itu. Nanti ada huruf alif, kemudian kode-kode bintang gitu, dan sebagainya yang tidak dipahami maknanya. Dan itu sudah pernah dibahas oleh Ustaz Faisal, YouTube Ustaz Faisal itu sudah pernah bahas. Ini salah satu kode sihir ya, ilmu sihir. Baik, hadirin rahimakumullah, kita meruqyah air ya. Tadi sudah saya ceritakan, baginda Nabi pernah mencontohkan, beliau disengat binatang berbisa, beracun, beliau minta air yang dicampur dengan garam ya. Harus yakin ya, ini air membawa keberkahan. Jenengan sendiri yang mengaji, jenengan sendiri yang meniup ya. Ini berdasarkan dalil tadi juga Rasulullah mencontohkan kalau beliau mau tidur, beliau kan membaca surat Al-Ikhlas lalu ditiup ke seluruh badan, sehingga rasanya pada tiupannya, rahasianya dahsyatnya adalah pada tiupannya. Baik, kita praktekkan nih. Silakan yang kuat tangannya, yang sehat didekatkan ke mulut, yang nggak kuat bisa dipangku di paha kanan ya. Bisa pakai dua tangannya karena ini satu terserah. Sekali lagi doanya terserah jenengan nanti saat di rumah, yang penting ada hamdalah dan sholawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Tuhan dari segala raja manusia, ya Allah, sembuhkanlah saya lahir dan batin, berikanlah berkah pada diri saya dan keluarga saya dan tempat tinggal saya dan tempat usaha saya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi diri saya sekeluarga dan segala usaha saya. Hilangkan semua masalah-masalah ya Allah ya Rahman ya Rahim, hutang-hutang, segala masalah apapun ya Allah, gantilah dengan keberkahan dan segala kebaikan insyaallah dengan keberkahan Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah hajat kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tiup airnya. Sekarang kita baca Al-Fatihah, lalu ditiup airnya. Kemudian nanti ayat kursi, tiup airnya. 30 tiup airnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup airnya. Kemudian ayat kursi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiup airnya. 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuk airnya. Baik, sekarang minum sesuai sunnah ya. Apa? Tangan kanan 1. Kemudian membaca bismillah ya. Boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillah. Kemudian maksimal 3 kali teguk. Glek glek glek, harus sambil napas. Tidak boleh seperti unta, katanya Nabi. Unta gluk 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 gitu. Gitu ya. Jadi nanti minum 3 kali teguk maksimal, baru ambil napas. Boleh sekali aja ambil napas, boleh. 2 kali glek glek ambil napas, boleh. 3 kali glek 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 ambil napas, boleh. Jangan sampai lebih dari 3 kali karena tidak sesuai dengan sunnah. Dan itu dibuktikan secara medis, kalau minumnya terlalu ya banyak atau ngotot begitu nanti ada masalah di urat-urat dan seterusnya. Baik, bismillah, silakan. Glek 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 glek. Saya tak minum juga. Bismillah. Ada yang rasanya selain asin, karena tadi dikasih garam, otomatis asin ya. Ada yang bau airnya? Ada? Nggak ada? Ada manis? Seger. Seger, alhamdulillah, insya Allah. Seger. Macam-macam ya, air ini rasanya. Kadang kita mendeteksi ada gangguan itu lewat rasa. Oh itu air biasa, dia sendiri yang ngaji, kemudian diminum manis, nah ruqyah terus diminum lagi sudah tidak ada. Nah, berarti yang efek gangguan tadi sudah hilang dari faktor itu. Ada lagi yang rasanya bau, ruqyah lagi berkurang baunya, sampai terus menerus di ruqyah sampai airnya nggak ada bau, kembali ke air biasa. Itu menandakan gangguannya sudah insya Allah hilang atau berkurang. Nah sekarang hadirin rahimakumullah, untuk apa air ini? Nah, pertama untuk diminum. Ya, aku yakin nanti itu diminum. Dan air ini bisa diganti sesuai keperluan. Kalau punya obat, punya madu, itu yang di ruqyah. Ya. Kalau kemudian mau fokus ke air, silakan ke air. Kalau ingin meruqyah rumah, maka air ini kan ini masih sedikit nih. Sementara rumah kan perlu air banyak, maka ambillah air 1 timba. Ini diambil dari sini 2 gelas atau 3 gelas, campurkan ke air di dalam timba. Bacakan lagi Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Nah nanti disipratkan ke pojok-pojok rumah. Bisa dibuat ngepel, boleh. Kalau tempat usaha disiram di depannya tempat usaha. Kalau rumah itu ada indikasi santet,
Biasanya itu tetangga melihat ada panah katanya, ada panah api meledak dan sebagainya. Maka airnya juga disiram di atas gentengnya, gitu ya, sesuai kebutuhan. Tapi kalau cuman katanya banyak penampakan, misalnya baru beli rumah, katanya rumah itu angker, cukup aja disiram-siramkan. Gitu ya. Jadi nggak perlu undang siapapun, nggak perlu pakai cara apapun, cukup dengan air ya. Semudah itu kita. Dan itu banyak riwayat sekali. Ada sahabat itu ada sumur terkenal angker, sudah banyak jadi korbannya. Maka sahabat langsung mencontohkan, membacakan beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya ayat As-Saffat ya, ayat 1 sampai 10 ya. Peruqyah biasanya membacakan As-Saffat ayat 1 sampai 10. Tapi kalau Bapak Ibu, yang penting hakul yakin, baca Al-Fatihah, ayat kursi, terus 3 kul itu insya Allah sudah cukup. Yang penting yakin dan istiqomah. Istiqomah ini rutin Bapak Ibu ya. Apa nanti ada kasus begini, Ustaz tolong datang ke rumah, ada apa? Anak istri saya melihat pocong di rumahnya, padahal sebelumnya tidak pernah ada. Rupanya bapak ini ada masalah warisan, tukaran warisan. Saya nggak bisa mas, saya sibuk. Tapi jenengan saya kasih amalan, ambil airnya ini saya bilang air aqua itu, bukan air aqua ya, air mineral ya, air mineral. Bacakan sudah Al-Fatihah sebanyak mungkin, paling sedikit kalau bisa 7 kali. Tapi nggak harus 7 ya Bapak Ibu, pokoknya yang ikhlas ya. Daripada 7 kali tapi grundel, 7 kali ya lamanya. Enggak, harus ikhlas ya. 3 kali tapi ikhlas dan yakin, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kasusnya berat, makin banyak makin bagus. Apalagi Bapak Ibu ini bukan peruqyah kan gitu, beda makom istilahnya. Makom apa ya? Makom amalannya, makom tauhidnya, makom pengalamannya dan seterusnya. Baca Al-Fatihah mas 7 kali, lalu ayat kursi juga 7 kali, tiup, terus 3 kul juga 7 kali. Siramkan sudah yang ada pocongnya. Rutin Bapak Ibu, dapat 3 hari, 4 hari pocongnya hilang, nggak ada lagi penampakan. Setelah itu ada saudaranya datang minta maaf dalam kondisi sakit. Nah, padahal masnya kan tidak arah ke sana. Pokoknya yang penting pocongnya hilang. Nanti Bapak Ibu juga begitu. Kalau ada masalah begitu, yang penting penyakitnya hilang, yang penting gangguannya hilang. Gak usah mikirin sopo sing anu aku. Itu salah satu penyakit hati Bapak Ibu, dendam gitu. Kita susah itu kalau sudah ada orang arahnya ke sana. Saya disantet orang, saya mangkal orang, itu biasanya nggak bisa sembuh tuntas itu hanya separuh aja itu, karena setannya bersembunyi di pintu dendam gitu. Oke. Jadi silakan. Dan apakah ada usaha yang bisa ditutup? Ya dengan izin Allah bisa Bapak Ibu ya. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Bapak Ibu punya usaha, lalu di depannya banyak preman-preman, bisa nggak tokonya sepi? Bisa. Orang malas mampir ke warungnya Bapak Ibu karena banyak preman. Jangan itu, tukang parkir aja Bapak Ibu, itu bisa membuat pelanggan pergi loh. Gitu. Wong pinginnya beli murah ada parkir 500 ya. Tuh. 1000 ya sekarang ya. 1000, bahkan ada yang 2000 gitu lah. Jadi manusia saja yang ada tampaknya itu bisa kok dengan izin Allah menghalangi rezeki orang lain, apalagi setan yang kerjasama dengan setan. Setan manusia itu dukun, setan dari bangsa jin, ya setan-setan yang tidak kelihatan itu. Makanya minal jinnati wan nas. Setan itu dari bangsa jin dan manusia. Dukunnya itu setan manusia, jinnya yang membantu itu setan dari bangsa jin. Ya. Dan itu di YouTube banyak Bapak Ibu, di CCTV itu ada orang malam-malam jalan kayak melemparkan sesuatu. Setelah itu sepi tubuhnya. Memang ada seperti itu. Biasanya tanah kuburan yang sudah di mantra-mantrai. Nah, cara menghilangkan kayak itu gampang tadi, siramkan aja air ruqyah. Kadang orang tuh, Ustaz gak enak kalau saya yang nyiram gitu. Gampang, sama punya anak kecil, punya ada anak kecil jenengan, suruh main air, suruh nyiram-nyiram, beres gitu. Pernah di Tanggul, beliau punya bengkel, sakit-sakitan, sama dokter sudah suruh ke Singapura, suruh operasi jantung. Waktu kita ruqyah, setannya ngomong, aku ini sihir, aku ada di sini.
Nah, kita kan tidak boleh percaya begitu kan, tidak boleh percaya omongannya jin langsung, harus di cross check. Hati-hati Bapak Ibu, tidak boleh percaya omongannya jin secara langsung gitu ya. Seandainya ada buktinya pun itu kita anggap pendukung aja, tidak boleh dipercaya mutlak gitu, karena bahaya secara akidah itu. Mempercayai ucapan jin itu bermasalah secara akidah. Jadi jangan sampai ada orang kesurupan, kau digomong sopo, digomong Pak Haji, langsung percaya kita geruduk Pak Hajinya, jangan. Pernah kejadian itu Pak, difitnah, jin memfitnah Pak Haji, jangan ya. Kalau kita harus ada bukti-buktinya itu. Vina Cirebon. Contoh yang Vina Cirebon yang viral itu kan, itu gara-gara itu kacau, berapa banyak orang ditangkap ya, di penjara, itu luar biasa. Itulah fitnahnya setan. Nah, yang ditanggul itu pulang ya, dia gali, ternyata benar di galian itu ada itu bungkusan kita nyebutnya buhul sihir ya itu. Nah itu akhirnya dikeluarkan, dihancurkan, alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat gitu. Terus begalnya kembali rame. Awalnya itu kayak sales yang mau mampir ke tokonya itu bola-balik, itu bingung di mana gitu. Memang seperti ada yang ketutup ya. Tapi yang terpengaruh sihir itu hanya orang yang biasanya malas sholat gitu. Jadi kalau jenengan kelihatan toko sering tutup padahal itu buka, berarti jenengan jarang sholat itu, atau sholatnya agak busuk gitu ya, sehingga terkena pengaruhnya sihir. Kalau orang-orang yang sudah rajin sholat, rajin zikir, lihat warung walaupun ada sihirnya itu ya biasa saja gitu, biasa saja gitu. Itu ya intinya membersihkan rumah itu semudah itu ya. Mau bersihkan pohon yang mau ditebang katanya angker, cukup aja dengan air ruqyah ya. Ustaz, kalau misalkan kita masuk rumah cukup baca bismillah saja, cukup tidak? Ya cukup saja, tergantung kitanya. Kalau kita ini sekeluarga, walaupun rumah itu terkena angker ya, makanya dijual murah karena banyak penampakan. Yang penting keluarga itu rajin sholat, rajin ngaji, tidak usah pakai air ruqyah pun, mereka pergi sendiri. Tapi kalau angkernya itu bekas rumahnya dukun Bapak Ibu, atau bekasnya ini non muslim ya, dulu malah pendeta sering dipakai ibadah gereja, ibadah kebaktian, kemudian dukun-dukun itu banyak pendeman-pendemannya itu, maka tuh perlu sekali di air ruqyah gitu. Niatannya, ya Allah, ini katanya bekas dukun, kemungkinan besar banyak buhul-buhul kesyirikan, saya niatkan air ini untuk membatalkan pengaruhnya. Jadi bendanya masih ada, tapi nanti khodamnya, jin khodam itu akan hilang gitu. Biasanya kita pakai cara itu Bapak Ibu, kalau ada rumah tingkat atau rumah beton, dulunya waktu bangun itu arokat, di sini juga namanya arokat ya. Nah itu nyembelih terus kepalanya ditanam, itu kan kesyirikan luar biasa Bapak Ibu, kesyirikan luar biasa. Wajib bertobat, itu tidak boleh mengulangi lagi. Nah salah satu bentuk taubatnya disiram dengan air ruqyah supaya jin-jin yang ada di situ itu pergi. Walaupun botolnya, bendanya masih ada, tapi setannya insya Allah sudah tidak ada. Itu ya. Sekarang kita praktek berpasangan. Ya, silakan ibu-ibu dengan ibu-ibu silakan berhadapan-hadapan ya. Posisinya boleh berhadapan-hadapan Bapak Ibu, menghadap ini boleh, menyamping boleh, membelakangi juga boleh. Favorit saya membelakangi. Favorit saya, karena dulu pernah dari depan, ternyata orangnya punya kesaktian, saya perutnya dia marah meludah atau ditendang. Kalau mungkin ini masih bisa pukul saya gitu. Kalau membelakangi itu nggak bisa. Kayak cici kayak iso gitu ya. Dengan nama Allah, aku mendoakanmu, semoga Allah menghilangkan semua sakit-sakitmu, rasa tidak nyaman dan masalah-masalahmu. Semoga Allah mengganti dengan berbagai keberkahan, kebaikan dan kesembuhan, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh diusap-usap, boleh ditepuk-tepuk, boleh dipijat-pijat ya. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk-tepuk ya. Keluar semua penyakit-penyakit. Allahu Akbar. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata keluar. Tepuk-tepuk pinggangnya, arahkan ke atas. Allahu Akbar. Ya, pintar. Tepuk-tepuk pinggangnya, arahkan ke atas. Allahu Akbar. Yuk. Subhanallah. Ya. Barakallah. Boleh dikatakan barakallah. Oh, sehat. Nah, boleh seperti itu. Ya, jadi ini kita belajar suwuk syariah. Ya, suwuk syariah. Ruqyah itu ya suwuk, cuman yang syariah ya. Gak macam-macam. Kalau yang tidak syar'i itu gajah wetan, gajah kulon, kumpul kabeh penyakit hilang. Nah, itu mantra, tidak boleh. Syirik kalau seperti itu ya. Sembuhkan Allah itu kan. Beres karena Allah, nah gitu. Beres Allah Ta'ala, nah gitu. Banyak waktu di ruqyah ibunya rasanya apa? Pusing atau panas? Biasa aja. Tadi waktu yang gini-gini awal rasanya biasa aja. Gak ada pusing. Berkeringat. Agak enteng. Alhamdulillah. Macam-macam, ada yang berkeringat, ada yang gerotos, boleh. Sekarang gantian. Nah, sekarang gantian.